Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kultum setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, saya akan membahas mengenai tentang puasa. Ayat yang berkenaan dengan puasa sudah barang tentu sudah pada tahu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Padahal kalau dikaji secara mendalam lagi, secara komprehensif, ternyata yang berkenaan dengan puasa bulan Ramadan ini tidak hanya ayat ini saja. Bahkan kalau secara komprehensif harusnya dibahas dari ayat 183 sampai 187. Namun karena ini kultum, tidak mungkin dibahas secara keseluruhan, maka akan dibahas hanya ayat 183 saja. Bahkan itu juga tidak semua kata, karena akan dibahas dengan pendekatan kata. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Padahal bisa saja sebetulnya diawali dengan kalimat ya ayyuhal mu'minuna. Sebab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia sama saja. Ya ayyuhalladzina amanu, nanti diterjemahkannya itu wahai orang-orang yang beriman. Kalaupun menggunakan kalimat ya ayyuhal mu'minuna, pasti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah wahai orang-orang yang beriman. Tapi ayat ini menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dikaji secara gramatikal bahasa Arab, perbedaan alladzina amanu dengan al-mu'minun, kalau menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini menggunakan fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau menggunakan kalimat ya ayyuhal mu'minun, ini berarti menggunakan isim, yang mana isim itu tidak mengandung unsur waktu. Isim itu tidak mengandung unsur waktu. Misal kitabun, buku, ya hari ini buku, besok buku, tetap aja jadi buku gitu, karena dia tidak mengandung unsur waktu.
Sedangkan fi'il mengandung unsur waktu, Pak. Maka fi'il ini bersifat fluktualisi. Apa maksudnya? Adalah mengalami naik turun. Maka menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini berkenaan sekali bahwa keimanan seseorang itu senantiasa naik turun. Ini dipertegas dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Tak ada kalimat liyazdadu. Liyazdadu itu kan untuk bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah ada dalam diri mereka gitu. Maka pantaslah kalau ada perkataan, ada sebuah kaul mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan mengkonsistenkan diri kita, mengistiqomahkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Bisa berkurang manakala senantiasa melakukan maksiat. Nah, puasa ini kita perhatikan di bulan Ramadan ini hampir semua orang memang settingannya itu banyak beramal soleh, Pak. Sok aja coba bayangkan, bukti nyata sebelum bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan sepertinya jarang kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat gitu kan, jarang. Tapi di bulan Ramadan pastilah sholat witir 3 rakaat. Mau yang tarawehnya 8 rakaat pasti diakhiri dengan witir 3 rakaat. Yang tarawehnya 20 juga diakhiri dengan witir 3 rakaat. Bahkan mungkin di antara kita banyak juga yang bangun itu kalau sebelum Ramadan, di luar Ramadan itu bangun ketika mendengar azan. Tapi ke Ramadan makan sampai adzan sudah orang teh. Kenapa? Nyerek dahar lah paling tidak kan gitu, mau sahur. Nah, berarti keimanan kita itu bisa meningkat di bulan Ramadan itu. Apa sebab? Sebab ketaatan memang sangat kita perhatikan. Di bulan Ramadan ini banyak orang di sana sini membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau tidak hatam sekali saja asa kabina-bina teuing kan gitu. Berarti memang Ramadan ini adalah momentum untuk senantiasa meningkatkan keimanan dengan cara memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Karena keimanan seseorang bisa naik, bisa turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Oleh karena itu momentum Ramadan ini mari kita gunakan sebaik mungkin. Bahkan jangan sampai karena lagi puasa nanti we ngabohongna geus teu puasa penting misalnya kan. Karena biasanya kalau lagi puasa mah kan rada sieun ngabohong teh ya rada paur. Jangankan orang yang sudah balik seperti kita yang sudah mengetahui hukumnya, anak kecil pun ketika Ramadan ini ketika bercanda dia, ketika bermain-main, maka ada temannya yang bohong, apa kata dia? Ente bohong, batal puasana. Biasanya terjadi bohong nanti. Apa sebab? Sebab dia ingin puasanya sempurna, jangan sampai batal secara hukum fikihnya puasanya itu sendiri, ataupun batal secara pahalanya. Oleh karena itu, karena Allah mengetahui dan Rasulullah sayang sekali kepada umatnya, agar di bulan Ramadan ini penuh dengan ketaatan kepadanya, tidak hanya siang hari saja tapi malam hari pun penuh dengan ketaatan. Maka ada 2 hadis yang redaksinya hampir sama, hanya 1 kata yang berbeda. Pertama adalah man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa, berarti orang ini ketika di siang hari, karena puasa hanya di siang hari kan. Imanan wahtisaban, melakukan puasanya dengan iman dan penuh penghayatan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Karena khawatir di malam harinya sudah tidak puasa, nanti kejelekan atau ketaatan berkurang, maka ada hadis lain
man qoma Ramadhana. Sama persis sekali hadisnya ini. Hanya beda yang pertama man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, itu untuk di siang hari. Untuk malam harinya apa? Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan, qoma di sini melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud, dan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lainnya di malam hari, imanan wahtisaban, karena iman dan penuh penghayatan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Maka tidak ada ruang dan waktu untuk di bulan Ramadan ini untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan merupakan waktu yang efektif untuk training dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.